izin yayasan, izin organisasi, kita boleh menyebarkan proposal atas aktivitas kita untuk meminta donasi. Dan itu diperbolehkan secara hukum. LSM tidak boleh, Bapak Ibu. Walaupun dalam prakteknya banyak juga LSM yang lebih galak dalam meminta donasi ya Bapak. Tidak boleh LSM itu. Kenapa? Karena LSM itu agak sedikit nyerempet-nyerempet ke organisasi politik biasanya Bapak Ibu. Ya. Nah, itu basic yang membedakan antara organisasi non-profit dengan LSM. Kenapa demikian? Karena gini, organisasi nirlaba itu lebih common, lebih umum. Ya, tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, bukan golongan. Tidak peduli, ya, golongannya apa, rasnya apa, organisasi non-profit itu seperti itu basicnya. Contohnya sekolah. Sekolah itu tidak boleh menolak siswa. Dari mana asalnya, latar belakangnya tidak boleh. Tapi kalau LSM kebanyakan kelompok, Bapak Ibu sekalian. Ya. LSM itu kelompok. Kelompok masyarakat A, kelompok masyarakat B, dan lain sebagainya. Jadi ini basicnya, Pak Sri. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya. Nah, organisasi non-profit itu memiliki karakter. Ada beberapa karakter dari organisasi non-profit. Yang pertama adalah basicnya, semua organisasi non-profit itu harus mission driven, didrive oleh satu misi. That's why keuntungan yang diperoleh dari hasil operasional non-profit organisasi itu harus semuanya dikembalikan untuk mendorong tercapainya misi tersebut. Ya. Ada satu misi, begitu juga gereja. Misi gereja itu apa? Menjalankan amanat agung Tuhan kita. Apa itu? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu misi, Bapak Ibu. Nah, begitu juga manakala kita ingin mendevelop sebuah non-profit organization, maka kita harus menentukan misinya dulu. Misi itu yang menjadi nyawa dalam organisasi tersebut. Misi itu yang menjadi satu panduan atas setiap tindakan, setiap uh, aktivitas yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi penting sekali untuk menetapkan visi. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Di sini dikasih contoh misinya apa? Mungkin misinya untuk melayani orang-orang yang tidak mampu ya, banyak sekali. Ada Greenpeace mungkin pernah dengar Bapak Ibu ya. Misinya apa? Untuk melestarikan lingkungan. Ada kalau BPK Penabur, misinya apa? Ya ke arah pendidikan dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan silakan. Jadi saya ulangi, non-profit organisasi itu harus didrive oleh sebuah misi yang kuat. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, bisa saya lanjut? Enggak, saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, karakter yang kedua apa? Karakter yang kedua, non-distribution constraint. Ya, ini penting. Organisasi nirlaba tidak seperti bisnis profit. Organisasi nirlaba tidak diizinkan untuk mendistribusikan keuntungan kepada individu atau pemegang saham. Atau dengan kata lain, stakeholder yang terlibat di dalam organisasi tersebut, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi dalam prakteknya ada penyimpangan, ada. Jadi apa? Setiap kelebihan dana yang dihasilkan biasanya diinvestasikan kembali dalam bentuk misi organisasi atau digunakan untuk biaya operasional. Contohnya yang ideal Bapak Ibu ya, ada sebuah gereja mungkin mereka punya dana kas yang berlebihan, harusnya dipakai untuk apa? Ya untuk kembali lagi pelayanan, untuk misi, ya misi yang sudah ditetapkan di gereja tersebut. Begitu juga pendidikan. Pendidikan buka sekolah punya dana kas yang lebih untuk apa? Bukan untuk beli mobil kepala sekolah, bukan. Tapi untuk apa? Untuk membangun sekolah, melengkapi eh, peralatan sekolah dan lain sebagainya. Ya, jadi karakter yang kedua adalah non-distribution constraint, di mana keuntungan tidak dibagikan kepada stakeholder yang ada dalam organisasi tersebut. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Biasanya kalau udah masuk ke sini ini menarik nih. Atau punya pengalaman, silahkan bisa sharing, Pak Fali. Dokter, em, eh, apakah perbezaan organisasi nirlaba dengan laba? Bedanya organisasi laba dan nirlaba ya Pak Fali. Iya, Oke, kalau organisasi laba itu dia distribution constraint, Pak. Keuntungan, kelebihan dana yang dihasilkan itu dipakai untuk apa? Untuk kekayaan para pemegang saham. Sedangkan non-profit itu non-distribution constraint. Di sini dikatakan kalau ada kelebihan dana, itu harus diinvestasikan kembali dalam misi organisasi. Jadi tidak boleh diambil uangnya itu untuk kepentingan pribadi, untuk beli rumah, untuk beli mobil dan lain sebagainya tidak boleh. Itu basic yang membedakan antara profit organization dengan non-profit organization. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, yang lainnya. Silakan Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya. Nah, karakteristik yang ketiga adalah non-profit organisasi itu tidak dibebani pajak, Bapak Ibu. Ya, jadi bebas pajak seperti diskusi yang tadi sudah kita bicarakan di depan ya. Jadi tidak ada pajak yang dipungut dari organisasi non-profit. Oke, saya lanjut. Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian ya. Governance. Banyak sekali dalam prakteknya organisasi non-profit ini malah mengabaikan governance. Apa sih itu governance Bapak Ibu? Apa itu governance?
Menyangkut dengan tata kelola ya Bapak. Governance itu bicara tentang tata kelola. Ya. Jadi organisasi nirlaba itu harus diatur oleh Dewan Direksi atau pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan organisasi, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, ya, dan apa? Dan membuat keputusan strategis, governance. Penting sekali Bapak Ibu. Ya. Memang kalau bagi Bapak Ibu yang sudah menjalankan agak berat ya ini ya. Wow. Ya, Pak Sriono gimana Pak Sriono? Dalam prakteknya ini mudah atau tidak ini Pak? Tentu memang di dalam prakteknya dengan sekarang istilahnya menggembalakan sendiri tidak gampang, Pak. Artinya memang belajar bagaimana mengorganisasi, memanage, termasuk keuangan gereja, ya karena secara support dari sinode, artinya ketika kami menyatakan sebagai gereja yang mandiri, ya artinya semua segala sesuatu pengaturan operasional ya ditanggung sendiri. Jadi memang dalam menjalankannya tentu tidak gampang, sehingga artinya perlu benar-benar bagaimana beriman sama Tuhan agar semuanya bisa terpenuhi gitu, Pak. Sama apa sih? Ya, Pak Markus. Silakan Pak Markus. Ya, pada saat saya mengajar topik ini beberapa waktu yang lalu, ada juga beberapa yang menanyakan seperti situasi Pak Sri. Bagaimana saya sekarang sebagai pemimpin sebuah organisasi pelayanan, tapi juga diperhadapkan pada situasi yang nggak mudah gitu ya. Dalam rangka mengembangkan organisasi non-profit ini apa? Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apakah contoh ya saya bicara di sini gereja. Gereja itu kan kalau sebagian orang mengatakan organisasi, non-profit organisasi. Basicnya organisasi non-profit itu tadi apa Bapak Ibu? Memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan kegiatan sosial. Di mana apabila masyarakat merasakan manfaat dari aktivitas organisasi tersebut, maka akan ada satu imbal balik dari masyarakat. Nah, dalam rangka pengembalaan, apakah kita bisa melakukan aktivitas lain yang masih ada kaitannya dengan ranahnya non-profit organisasi? Kalau menurut saya bisa saja, ya. Contohnya apa? Ya mungkin ada yang buka bimbel dan lain sebagainya, Bapak Ibu ya. Nah itu bisa ini juga sambil apa? Sambil nyelam minum air lah kalau pepatah mengatakannya. Ya, jadi hal-hal seperti itu selama masih dalam ranah foundationnya non-profit organisasi harusnya sah-sah aja, Bapak. Dan bisa dilakukan juga sambil melayani. Pelayanan tetap berjalan. Oke, tapi memang ya ini kembali lagi good governance ini seringkali diabaikan oleh organisasi-organisasi non-profit. Ya, berbeda dengan organisasi profit. Organisasi profit itu sangat concern. Semakin besar organisasinya, semakin dia concern terhadap good governance. Bahkan sekarang bukan hanya good governance, Bapak Ibu. Mereka sudah mulai masuk ke sustainability. Bagaimana keberlangsungan. Bukan hanya keberlangsungan terhadap bisnis, tapi keberlangsungan terhadap alam. Ya, banyak sekali. Sekarang ada ECG,
rating. Perusahaan-perusahaan dunia, contohnya kemarin Bapak Ibu mungkin pernah dengar, Tesla itu protes, ya. Dia menghasilkan produk listrik yang ramah lingkungan, tapi ESG-nya rendah, ya. Sustainability-nya rendah. Nah, dunia bisnis sekarang sudah mengarah ke sana. Bagaimana green ekonomi, green environment, sustainability terhadap kehidupan itu juga menjadi tanggung jawab organisasi. Kalau menurut saya seharusnya non-profit organisasi juga sudah mengarah ke sana. Sudah mulai berpikir ke arah sana, ke arah sustainability ya. Nah, selanjutnya organisasi nirlaba itu karakteristiknya menggunakan banyak volunteer. Betul nggak, Bapak Ibu? That's why tadi dikatakan bahwa gereja itu adalah organisme, bukan organisasi. Kenapa? Karena dalamnya itu kebanyakan volunteer. Ya. Pelayan-pelayan jemaat itu tidak digaji. That's why banyak yang mengatakan organisme, nggak bisa pakai manajemen di gereja. Ya. Tapi sebenarnya sekali lagi, kembali lagi ke apa keyakinan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, karakter selanjutnya adalah non-profit organisasi itu harus transparan. Non-profit organisasi itu harus mengutamakan transparansi, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu sekarang yang memimpin non-profit organisasi belum punya pembukuan, monggo silakan mulai mulai punya pembukuan, mulai mengumumkan ya keuangan kepada jemaat supaya apa? Menimbulkan trust loh Bapak Ibu, menimbulkan kepercayaan, transparansi itu dan melatih kita juga sebetulnya ya, melatih kita. Ya, jadi penting transparansi dalam non-profit organisasi. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada masukan silakan. Ada yang ingin dibagikan? Dokter, Ya, ada satu pertanyaan. silakan. Apakah perbedaan antara organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba? Oke, ada nggak bedanya organisasi pemerintahan dengan organisasi nirlaba? Sekarang saya tanya. Satu, organisasi pemerintahan itu ada yang public service, ada yang non-public service. Kalau di Indonesia itu ada yang eh, public service tapi dia mengambil keuntungan, seperti badan usaha milik negara, Pertamina dan lain sebagainya. Ya, profitnya kemana? Profitnya itu dipakai atau diambil untuk siapa? Untuk pemegang saham. Siapa pemegang sahamnya? Pemerintah. Jadi apakah dia non-profit organization atau profit organization? Dia masuk sebagai profit organization. Karena ada pemegang sahamnya pemerintah. Untuk siapa? Kekayaannya untuk pemegang saham. Tapi ada juga badan-badan pemerintah yang masuk ke non-profit organization. Contohnya lembaga-lembaga sosial. Ya. Ada beberapa public service departemen yang melayani masyarakat. Contohnya apa? Rumah sakit umum pemerintah. Ya, kalau di Indonesia itu ada RSUD, ada Rumah Sakit Umum Pusat. Nah, itu mereka tujuannya untuk pelayanan masyarakat. Jadi kalau lembaga pemerintah memang itu agak kompleks. Di dalamnya ada organisasi politik, di dalamnya ada organisasi bisnis, di dalamnya ada organisasi non-profit. Ya. Jadi kalau pemerintahan itu completely ada semuanya di dalamnya.
Setiap negara beda-beda juga, tergantung. Kalau di Indonesia ada istilah undang-undang dasar, ya. Bagaimana undang-undang dasarnya mengatur organisasi pemerintahan tersebut? Ya, tapi saya percaya hampir di semua negara tujuannya adalah visi sama, apa? Mensejahterakan kehidupan warga negaranya, mensejahterakan rakyatnya ya. Jadi itu pasti punya visi dan misi sama ya, untuk wealth, untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali nih Priscilla. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, silakan. Atau mau memberi tanggapan, mau sharing pengalaman, silakan. Yang mungkin punya ini ya. Ya, silakan. Oke, kalau nggak saya lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, tadi pertanyaan Pak Sri ya. Apa bedanya LSM dengan non-profit? Non-profit itu bisa fundraising, Pak. Bapak Ibu ya. Non-profit organisasi itu diberikan preferensi untuk apa? Menggalang dana melalui berbagai cara, termasuk donasi dari individu, hibah dari yayasan, pemerintah, dan lain sebagainya. Ya, jadi silakan bikin proposal, Bapak Ibu. Silakan bikin kegiatan. Ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan gereja? Apakah gereja bisa menggalang dana? Nah, ini pertanyaan menarik kan? Apakah gereja boleh melakukan aktivitas dalam rangka penggalangan dana? Kira-kira boleh nggak Pak Sudiono? Pasti boleh, Pak. Pasti boleh ya. Ya, benar Pasti sekali. boleh. Pasti boleh. Setiap ada satu visi, setiap ada momen atau ada satu aktivitas, silakan Iya. diperbolehkan itu membuat Ya, proposal. sederhananya ini kan udah masuk bulan berber, biasanya itu udah mulai muncul-muncul proposal Natal, Pak. Itu dia. Dan itu legal, Pak. Itu legal. Ya, karena ada Diperbolehkan. panitia gitu kan. Iya. Nah, karakteristik yang lain adalah public benefit. Jadi pekerjaan organisasi nirlaba umumnya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi publik ya, atau masyarakat tertentu. Oke. Jadi sama seperti tadi, basicnya dari non-profit organisasi adalah pelayanan masyarakat, Bapak Ibu. Jadi inilah karakternya. Nah, kita masuk pada bab selanjutnya. Bagaimana foundation dari theological non-profit organisasi ini? Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa Alkitab itu adalah sumber pengetahuan. Basic dari ilmu itu adalah Alkitab. Manajemen Alkitab. Ya. Kalau Bapak Ibu mau menggali tentang manajemen sumber daya manusia, bisa belajar dari kitab siapa Bapak Ibu? Tiga orang dipilih oleh Raja Nebukadnezar. Siapa Pak Sriado? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, satu lagi Daniel. Daniel. Ya. Ya, kita lihat tuh kitab Daniel. Ya, siapa yang disuruh oleh raja mencari karyawan? Kepala rumah tangga apa kepala pasukan? Raja menyuruh kepala apa?
kepala istana, kepala rumah tangga untuk nyari orang-orang terpilih ya. Nah, dalam organisasi kepala rumah tangga itu adalah HR departemen, HRD manager ya. Dan kita lihat waktu dia pilih apa? Dia pasang pengumuman, ada proses seleksi, ada proses interview, diinterview oleh siapa? Si kepala ini dulu, kepala rumah tangga. Setelah terpilih baru diinterview oleh raja. Setelah terpilih ada apa? Proses orientasi, proses training, ya. Dan ini langsung dipekerjakan atau tidak, Bapak Ibu? Enggak ya, di karantina dulu ya, di training dulu. Nah, itu adalah salah satu part of dari manajemen sumber daya manusia, Bapak Ibu, ya. Oke, kita masuk ke theological foundation-nya ya, tentang non-profit organization. Satu, kebajikan dan kemanusiaan. Dasarnya mana? Matius 22 ayat 39. Bisa ada yang bantu saya baca Matius 22 ayat 39? Mungkin Bu Beatrice atau bisa bacakan Matius 22 ayat 39? Matthew, Oke, Pastor. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. yes. Basic ya. Manakala kita menjalankan organisasi, organisasi non-profit itu apa? Melayani masyarakat ya Bapak Ibu. Basicnya adalah itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Yang kedua 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Bisa ada yang bantu bacakan? Silakan. Oke, saya Pastor. Silakan. Eh, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Jadi clear ya Bapak Ibu. Kasih itu menjadi satu foundation buat organisasi kita. Kasih itu menjadi satu spirit yang harus tertanam dalam setiap anggota organisasi. We can imagine kalau semuanya itu memiliki kasih, kira-kira damai nggak ya Bapak Ibu? Nggak akan terjadi clash ya. Semua memiliki kasih, memiliki tujuan yang sama, ya. Ini basic loh. Basic dalam menjalankan organisasi non-profit. Termasuk juga di gereja ya Bapak Ibu ya. Kalau semua pelayan jemaat punya kasih dan saling mengasihi, wah luar biasa ya. Oke, selanjutnya Roma 12 ayat 10. Silakan, ada yang bantu bacakan Roma 12 ayat 10. Saya Saya baca Pastor. Silakan. Oke, Roma 12:10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Hendak kembali lagi dikatakan kasih dan apa respect ya Bapak Ibu. Memberi hormat. Kelihatannya simple Bapak Ibu, tapi sulit dilakukan. Ya, sulit dilakukan. Respect terhadap orang itu susah loh Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita bisa respect, luar biasa. Kita punya kasih, kita menghormati. Ya. Kira-kira susah nggak sih Bapak Ibu untuk respect sama orang lain gitu? Menghormati orang lain?
Apalagi kita harus menghormati orang yang ada di bawah kita. Ya, ada yang mengatakan kita punya 5 jari, si jempol ini paling besar, paling kuat. Bagaimana jempol ini bisa respect terhadap jari manis? Ya gampang loh Bapak Ibu. Tapi ini basicnya. Bagaimana kita bisa menanamkan respect? Respect itu bicara apa? Bicara diversity, bicara keberagaman Bapak Ibu. Dan ini bisa menjadi satu isu yang luar biasa. Semakin besar organisasi, itu isu diversity semakin besar. Kenapa? Karena pasti ada kaum minoritas, kaum mayoritas. Kaum mayoritas mana bisa respect terhadap kaum minoritas? Nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah superior. Tidak akan respect sama yang di bawahnya. Tapi kembali lagi, Alkitab mengatakan harus punya respect. Apapun jabatannya, apapun posisinya, apapun statusnya harus kita respect, kita hargai. Apalagi kalau kita sebagai atasan, kita sebagai pemimpin, kita harus respect terhadap semua orang-orang yang ada di bawah kita. Apapun levelnya, ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Yakobus. Silakan ada yang bisa bacakan Yakobus 2 ayat 8. Saya Pastor. Silakan. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Ya. Jadi kembali lagi bicara kasih. Ya. Kasih is number one. Respect. Selanjutnya adalah berbuat baik. Berbuat baik. Ini juga nggak mudah ya. Nggak mudah ya. Kalau ada pertanyaan, apakah kita sudah berbuat baik hari ini? Bisa dijawab. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Saya mau tanya sama siapa ya? Pak Sopar Sinaga, ada Pak Sopar Sinaga. Hadir Pak. Ya, pertanyaannya Pak Sopar, apakah Bapak sudah berbuat baik hari ini? Ada tapi nggak banyak. Nah, apa itu? Hari ini bayarin teman makan siang. Luar biasa. Haleluya itu. Kalau itu boleh sering-sering, Pak. Ya nanti sama Pak Tan kalau ketemu, Pak. Nah, itu dia, Pak. Kadang-kadang berbuat baik. Kadang bilang, perbuatan sekecil apapun, itu akan diingat, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang harus kita catat. Berapa banyak hari ini kita sudah berbuat baik dibanding berbuat jahat, menyakiti orang lain, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini basic. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menjalankan aktivitas kita untuk melayani orang lain, melayani masyarakat. Ya, kasih, respect, berbuat baik. Powerful ya. Dan yang terakhir Yesaya 1 ayat 17. Bisa ada yang bantu bacakan? Saya, Dokter. Silakan. Silakan. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda. Yes. Janda. Yes. Masih ingat Bapak Ibu tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam rangka ibadah? Tuhan Yesus mengatakan apa? Ibadah yang sejati adalah, silakan. Tuhan Yesus mengatakan ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. yes. Jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa Bapak Ibu.
Ya, ini menjadi satu poin theological foundation atas aktivitas kita dalam menjalankan organisasi non-profit. Dalam poin apa? Kebajikan dan kemanusiaan. Tadi apa? Kasih. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Respect, berbuat baik, terus apa? Punya belas kasihan terhadap anak yatim, janda-janda, dan tidak apa? Berbuat curang. Ini number one. Gak gampang ya Bapak Ibu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bikin satu catatan review, ya, terutama yang sekarang menjalankan organisasi, bisa direview. Apakah organisasi yang aku jalankan ini sudah menjalankan poin-poin ini? Bisa direview Bapak Ibu. Dan saya yakin 150%, saya yakin 1000%. Kalau organisasi kita sudah punya fondasi seperti ini, pasti buahnya akan lebat. Ya, pasti buahnya akan lebat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini silakan, atau mau yang memberi tanggapan? Kasih, respect, berbuat baik, terus mengasihi anak yatim, janda, dan tidak berbuat tidak baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau yang mau mengasih pendapat, atau yang mengatakan, oh Pak, saya tidak setuju, silakan. Saya tidak setuju nih Pak, saya punya argumentasi yang lain, silakan. Semakin menambah wawasan kita. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan ya. Apa selanjutnya? Foundation theological yang kedua adalah keadilan sosial. Bisa bacakan Mazmur 140 ayat 12. Ada yang bisa tolong bacakan? Mazmur 140 ayat 12. Talking about social justice. Ya, Pastor. Mazmur Ya. 140 ayat 12. Pemfitnah tidak akan diam, tapi di bumi, tetap di bumi, orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Oke. Kira-kira bicara tentang apa ya? Pemfitnah dan orang yang melakukan kekerasan. Kenapa ini bicara tentang social justice? Fitnah. Kalau kita bicara fitnah itu kasar ya Bapak Ibu ya. Tapi sering nggak sih kita melakukan fitnah secara tidak kita sadari? Sering nggak kira-kira? Kita menjustis, kita menghukum orang, menghakimi lah istilahnya. Ini justice kan menghakimi ya. Apakah sering kita menghakimi orang? Secara sadar dan nggak sadar. Seringkali kita menghakimi orang lain. Benar nggak, Bu? Ada yang berbuat salah langsung, itu kan kau yang salah, bukan aku yang salah. Kau yang salah. Ya. Nah ini pentingnya. Bicara social justice, bicara keadilan Bapak Ibu. Ya. Tadi awalnya apa? Kasih, respect, tidak berbuat yang
curang, mengasihi janda dan fakir miskin. Kita sekarang bicara social justice, keadilan sosial. Bagaimana ada keadilan sosial di dalam organisasi kita. Ya. Yang kedua, Amsal 24 ayat 24 dan 25. Bisa tolong dibacakan? Shalom Pastor saya. Ya, silakan. Ayat 24. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat. Ya. Ini jelas dan tegas ya Bapak Ibu ya. Apa tuh? Konsekuensi dari orang yang apa? Yang curang. Konsekuensi dari orang yang tidak adil, ya. Oke, selanjutnya Amos 5 ayat 24, silakan. Saya baca, Dokter. Silakan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya. Ya. Bayangkan ya Bapak Ibu ya. Keadilan itu akan terus bergulung. Dan kita bisa ngebayangkan Bapak Ibu, manakala kita punya satu organisasi, kita menjalankan organisasi non-profit, tapi kita nggak menjalankan keadilan sosial. Ya, ini udah tegas. Mazmur 140, Amsal dan Amos mengatakan, kamu yang tidak menjalankan social justice, hukumannya udah jelas. Ya, organisasi kamu nggak akan berkembang. Ya, tapi kalau social justice itu berjalan dalam organisasi kamu, itu kayak snowball, menggulung. Ya, dengan basic kasih, respect dan lain sebagainya ya. Nah, terakhir Yeremia 22 ayat 3, silakan. Saya bacakan Pastor. Ya, silakan. Yeremia 22 ayat 3, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Demikian. Ya. Oke. Kembali lagi ya. Meaningnya apa Bapak Ibu? Sekali lagi, dalam rangka menjalankan organisasi non-profit. Tadi di awal kita bicara apa? Kalau ada kelebihan dana dari hasil aktivitas organisasi kita, maka jangan sekali-sekali dana itu kita nggak kembalikan untuk menjalankan misi dan visi organisasi. Jangan sampai dana itu kita ambil untuk kepentingan pribadi ya Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena dengan kita lakukan itu, sebetulnya kita tidak melakukan perbuatan yang adil secara sosial. Dan itu hukumannya jelas. Ya. Jadi clear ya Bapak Ibu ya. Ini basic dari teologikalnya. Agak keras. Agak keras memang. Silakan kalau ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Clear sekali ini. Ya. Bagaimana organisasi kita harus fokus terhadap masalah social justice. Oke, kalau enggak saya lanjutkan. Basic yang selanjutnya. Pengajaran dan pendidikan. Organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan dan pengajaran seringkali memiliki dasar-dasar teologis. Mereka mungkin berupaya untuk mengajarkan nilai-nilai etis atau keagamaan kepada generasi muda. Jadi sekali lagi, kalau organisasi kita itu bergerak dalam bidang pendidikan, ini dasarnya. Ya, dasarnya apa? Kita harus menanamkan nilai-nilai etis, nilai-nilai keagamaan kepada generasi. Ya,
Ayatnya adalah Amsal 1 ayat 7. Silakan Bapak Ibu yang bantu bacakan. Saya Pastor. Silakan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yes, jelas sekali. Takut akan Tuhan adalah permulaan pendidikan. Manakala kita bergerak dalam dunia pendidikan, jadi apa yang harus kita ajarkan pertama-tama pada anak didik kita? Takut akan Tuhan ya Bapak Ibu. Basicnya adalah bagaimana kalau kita ada dalam organisasi pendidikan, kita harus mengajarkan pada anak didik kita, the number one is takut akan Tuhan. Bagaimana mereka takut akan Tuhan. Karena ini adalah permulaan. Permulaan, bisa diulangi tadi Bapak? Permulaan terhadap apa? Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yes. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dalam dimensi kecerdasan Bapak Ibu, ada 3 step. Ada yang disebut dengan intellectual intelligence, IQ, ada emotional intelligence, EQ, dan ada spiritual intelligence. Spiritual intelligence itu ranahnya paling tinggi. Ya. Apa yang ada dalam spiritual intelligence, Bapak? Yang ada dalam spiritual intelligence itu adalah wisdom. Apa itu wisdom? Hikmat. Manfaatnya apa? Orang punya hikmat. Pada saat dia mau mengambil keputusan, ia akan tepat dalam mengambil keputusan. Seturut dengan apa? Bimbingan Tuhan. Lihat Raja Salomo. Orang yang paling berhikmat. Ya. Di perusahaan, semakin tinggi jabatan, semakin besar gaji. Kenapa gajinya semakin besar? Karena top-top manajemen itu adalah orang-orang yang mampu mengambil keputusan dengan tepat. Ini adalah ilmu yang paling tinggi, Bapak. Dasarnya apa? Takut akan Tuhan. Bapak Ibu bayangkan berapa banyak kita salah dalam mengambil keputusan. Benar atau tidak? Banyak kali nggak kita salah dalam mengambil keputusan? Banyak nggak kita salah dalam mengambil keputusan? Bu Rangai, sering nggak salah mengambil keputusan? Sering, Pastor. Sering ya. Paling Ya. gampang aja. Kadang-kadang kita sudah punya Google Map, kita masih ikutin kemauan sendiri, salah pilih jalan, kena macet, traffic jam ya. Mati. Lagi buru-buru, traffic jam lagi, ya kan? Salah kita. Ya. Suara hati bilang jangan makan bakut, kolesterol lagi tinggi. Tapi aduh kayaknya enak ini. Udahlah, apa yang terjadi terjadilah. Kita cek dulu lah. Lama habis itu sakit kita kan? Salah lagi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya. Bagaimana basicnya adalah kita mengajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan. Karena begitu dia takut akan Tuhan, dia punya relationship dengan Tuhan itu yang tinggi. Relationship with God yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah permulaan hikmat akan terus mengalir bagi anak-anak kita. Ya. Jadi ini basic. Oke, selanjutnya Amsal 22 ayat 6. Silakan, ada yang bisa bantu baca? Amsal 22 ayat 6. Saya Pastor. Silakan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun
ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke, bicara apa lagi nih Bapak Ibu? Karakter ya. Ya. Jadi pertama adalah manakala kita masuk dalam bidang pendidikan, satu, kita harus bikin fondasi yang kuat pada anak-anak didik kita tentang apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua, kita bicara tentang karakter. Sebetulnya ilmu pengetahuan itu bisa menyusul ya. Dan banyak sekali dunia pendidikan yang terbalik. Mereka fokus pada ilmu pengetahuan, tapi lupa bahwa basicnya adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, karakter. Ya. Jadi buat Bapak Ibu yang masuk dalam atau sedang terlibat dalam dunia pendidikan, coba direview ya. Ini penting sekali. Bagaimana kita mengembangkan program-program supaya anak didik kita itu semakin hari semakin takut akan Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan program-program untuk mengembangkan karakter Kristus kepada anak-anak didik kita. Ya. Oke, selanjutnya Yesaya 54 ayat 13. Bisa bantu baca? Oke, Yesaya, baca. silakan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Murid Tuhan itu sudah diberikan garansi apa? Sejahtera. Bagaimana bisa menjadi murid Tuhan? Dasarnya apa? Takut akan Tuhan dulu kan ya Bapak Ibu ya. Takut akan Tuhan, punya karakter Kristus, menjadi apa? Murid. Oke. Takut akan Tuhan, karakter Kristus, menjadi murid Kristus. Oke. Nah, yang terakhir 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Oke, Pastor, siapa Pastor? Ya. Oke, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memberi memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke. Kita lihat ya Bapak Ibu. Ini finally-nya. Satu, takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari ilmu pengetahuan. Permulaan dari hikmat. Punya karakter Kristus. Menjadi murid Kristus. Endingnya apa Bapak Ibu? Seperti yang 2 Timotius 3, 16 dan 17. Ini harusnya menjadi foundation bagi organisasi pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Kira-kira setuju nggak? Atau punya pendapat lain? Kita diskusi. Jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tidak sependapat, silakan kita diskusi. Semakin menarik. Atau ada yang kurang jelas, silakan. Setuju nggak Bapak Ibu dengan basic ini buat dunia pendidikan? Sangat setuju sekali, Pastor. Sangat setuju. Terima kasih Pak Sriono. Yang lain? Bu Beatrice? Setuju, Pastor. Setuju ya? Setuju, Pastor. Sangat Oke. setuju. Setuju, Pastor. Ya, jadi marilah kita mulai mereview buat Bapak Ibu yang terlibat dalam dunia pendidikan, bisa memberikan masukan ke organisasinya. Bagaimana basic ini mulai menjadi perhatian. Takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan, terus apa lagi Bapak Ibu? Karakter yang benar, karakter Karakter Kristus, terus menjadi murid Tuhan, yes, dan
segala tulisan di Alkitab mengajarkan kebaikan dan keburukan yang perlu kita follow. Ya, satu, takut akan Tuhan, punya karakter Kristus. Yang ketiga, menjadi murid. Kalau ketiga ini sudah ada pada murid-murid, maka dia akan bergaul dengan firman Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, dengan dia bergaul dengan firman Tuhan, dia mengerti akan firman Tuhan, semua yang tertulis dalam firman Tuhan, maka dia semakin bijaksana. Ya, dahsyat ya. Dahsyat sekali. Oke. Selanjutnya, tentang misi Bapak Ibu. Ya, misi. Jadi fondasi selanjutnya adalah misi dan pelayanan agama. Ini dasar bagi organisasi non-profit yang menjalankan misi pelayanan. Ya, bisa tolong dibacakan Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius. Saya Pastor. Matius 28 ayat 19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Thank you, Pastor. Bisa diulangi sekali lagi Bu, pelan-pelan, biar semuanya nangkap. Oke, Pastor. Matius 28 ayat 19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke. Jelas ya Bapak Ibu, bagi kita yang terlibat dalam organisasi non-profit dalam misi dan pelayanan agama, basicnya adalah satu, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Basicnya satu, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Dan jangan takut, Tuhan menyertai kita. Ini menjadi foundation buat kita yang bergerak dalam pelayanan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mereview apakah yang terlibat dalam pelayanan sudah berlandaskan hal seperti ini. Ini menjadi basic ya Bapak Ibu. Menjalankan amanat agung Tuhan. Ya. Yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Silakan. Saya bacakan, Pastor. Silakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yes. Jalankan amanat agung, terus menjadi saksi Kristus. Jelas ya Bapak Ibu. Misi dan pelayanan organisasi kita selain menjalankan amanat agung, kita juga harus menjadi saksi Kristus. Kira-kira manifestasinya bagaimana ya untuk menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu? Bagaimana sih organisasi kita bisa menjadi saksi Kristus? Mungkin kalau yang paling ekstrim Bapak Ibu bisa membayangkan kondisi jemaat mula-mula. Pernah nggak Bapak Ibu baca dan membayangkan kondisi jemaat mula-mula tuh gimana ya? Masih ada yang ingat? Awalnya berapa orang gitu? Di Kisah Para Rasul, Bapak Ibu? Ya, dari 12 orang, terus 70 orang, 120 orang, terus mengalami perkembangan, ya karena mereka hidup di dalam kebersamaan, mereka hidup di dalam persekutuan, mereka hidup saling berbagi,
Sehingga sampai-sampai dikatakan orang-orang luar mereka melihat apa yang terjadi di dalam Melek, Pak. eh, Ya. dalam kehidupan jemaat itu jadi terus bertambah-tambah. Artinya bahwa apa yang mereka lihat, mereka saksikan, mereka bergabung dengan jemaat mula-mula. Ya. Jadi daya tariknya apa, Pak? Dari jemaat mula-mula itu. Daya tariknya selain mereka ada di dalam persekutuan bersama, juga ada kuasa, ada mujizat. Ya, ketika mereka melihat kuasa, mereka melihat mujizat, ada kesembuhan, ada apa yang mereka lihat, saksikan dari peristiwa-peristiwa yang artinya supranatural, sehingga mereka menjadi tertarik dan bergabung dalam persekutuan bersama. Intinya kan orang luar ini menyaksikan ya Bapak Ibu. Iya. Ada sesuatu yang dikeluarkan dari jemaat ini. Yang menjadi saksi, yang bisa disaksikan oleh orang-orang banyak. Sehingga mereka tertarik untuk bergabung. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Saksi, inilah yang menjadi saksi Kristus. Bagaimana kehidupan kita bisa menghasilkan satu buah yang disaksikan oleh orang-orang. Sehingga mereka bisa tertarik untuk bergabung ya Bapak Ibu. Jadi pertama, menjalankan misi amanat agung, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, bagaimana kita menjadi saksi Kristus, sehingga orang luar menyaksikan setiap tindak tanduk kita, dan mereka akhirnya tertarik untuk bergabung, Bapak. Ya. Dan yang ketiga, 2 Timotius 2 ayat 15. Silakan. 2 Timotius 2 ayat 15. Silakan. Ada yang bantu baca? 2 Timotius 2 ayat 15. Saya lepas tuh. 2 Timotius Silakan. 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Oke, bisa diulangi Bu Beatrice? Pelan-pelan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Oke. Pertama adalah usahakanlah engkau layak di hadapan Tuhan ya. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa layak di hadapan Tuhan kan ya? Ya tentunya kehidupan yang benar, Pastor. Benar. Hidup kudus ya Pastor ya. Ya, ya. Yang kedua, terlepas dari kita mampu nggak mampu, kalau kita sudah layak di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat. Percaya tidak Bapak Ibu? Ya. Nah, ini menjadi satu foundation dalam pelayanan kita. Kita sebagai personal-personal yang terlibat dalam pelayanan, pertama harus layak di hadapan Tuhan. Terlepas kita mampu tidak melakukannya, kita believe kalau kita sudah layak di hadapan Tuhan dan Tuhan pakai kita, Dia akan mampukan kita. Ya. Nah, ini penting, mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan juga ke tim, ya bagaimana kita bisa hidup layak di hadapan Tuhan supaya misi pelayanan kita berjalan dengan baik. Kelihatannya simpel tapi susah ya kelihatannya Bapak Ibu ya. Layak di hadapan Tuhan itu susah kayaknya ya. Gak gampang juga ya. Tapi ya itulah foundationnya Bapak Ibu. Ya, oke yang terakhir 1 Korintus 9 ayat 22 dan 23. Silakan bisa bantu saya bacakan. 1 Korintus 9 ayat 22 dan 23. Saya Pastor. Silakan Pak Rian. 1 Korintus 9 ayat 22 dan 23.
Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Luar biasa ya Bapak Ibu. Meaningnya apa? Kira-kira Bapak Ibu ini ya, maksudnya gini, Tuhan Yesus hidup sebagai manusia. Tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Dia raja, punya segalanya, punya kuasa yang luar biasa, harus dilahirkan di palungan. Untuk apa tuh? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Oke, yang pertama. Yang kedua, Bahkan Pak? memberikan nyawanya. Bahkan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Benar. Dan yang ketiga, dia juga merasakan sebagai manusia. Benar nggak, Bapak? Iya. Ya. Dia merasakan sebagai manusia. Supaya apa? Dia bisa melayani manusia. Nah, ini basic dalam pelayanan. Tadi dibilang, pada saat susah, aku pun akan menjadi orang susah. Ya. Bicara apa sih ini Bapak Ibu? Empati ya. Bagaimana kita bisa berempati pada saat kita melakukan pelayanan. Bagaimana kita bisa blend in ya dengan orang-orang yang kita layani, Bapak. Ya, supaya apa? Satu chemistry. Ya. Kita melayani orang-orang susah, ya kita juga harus bisa menyelami sebagai orang susah. Ya. Supaya apa? Supaya bisa masuk. Ya. Jadi saya ulangi pelan-pelan. Foundation untuk organisasi dalam misi pelayanan. Pertama apa? Menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Oke, yang kedua menjadi saksi Kristus ya Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Dan kita berterus terang akan kelemahan kita, Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan melengkapi kita. Yang ketiga kita harus berempati. Di mana pelayanan kita harus sesuai dengan kondisi. Ya. Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi di mana kita melakukan pelayanan. Kira-kira jelas nggak Pak? Bapak Ibu? Dalam rangka empati ini. Jelas. Jelas ya Pak Rian ya? Oke. Jelas, Pastor. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Atau ada yang mau menanggapi? Atau ada yang merasa kurang setuju juga nggak apa-apa. Sampaikan. Biar kita ada diskusi lebih menarik Bapak Ibu. Jangan takut-takut. Feel free saja. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau enggak saya lanjut ya. Bapak Ibu. Oke. Foundation selanjutnya adalah apa? Pengembangan karakter dan moral. Ya. Organisasi nirlaba mungkin bertujuan untuk membangun karakter dan moral dalam komunitas individu. Ya. Mencakup pengajaran nilai-nilai etika, kebaikan, dan kejujuran. Sebetulnya ini adalah kombinasi atas kegiatan pendidikan dan pelayanan. Benar nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang dalam rangka membangun istilahnya ada community development ya Bapak Ibu ya. Kita perlu membangun karakter. Ya. Nah, bisa tolong dibacakan Filipi 4 ayat 8. Ini basicnya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita mengarahkan pikiran kita kemana, Bapak Ibu? Semua yang benar, yang mulia, suci, yang manis, yang sedap didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji. Oke. Pikirkan. Ya. Pikirkan hal yang baik-baik ya Bapak Ibu. Apa hubungan dengan karakter ya? Dengan memikirkan yang baik-baik, hubungan dengan karakter apa ya kira-kira Bapak Ibu? Saya pikir melalui teladan, Pastor. Ya. Gimana, Bu Beatrice? Melalui teladan. Teladan. Mereka melihat bagaimana pribadi kita. Oke. Boleh saya kasih contoh ya Bu Beatrice ya? Nah, contohnya kalau Bu Beatrice nih pikirannya curiga terus. Kira-kira karakternya jadi apa? Boleh mempengaruhi luaran kita, Pastor. Jauh Ya, daripada apa yang kita pikirkan. ya kan? Ada curiga, jadinya curiga terus ya. Orang berbuat baik juga curiga kan? Nah, ini penting sekali. Filipi bilang, kalau karakter kita membaik, dasarnya apa? Pikirkanlah yang baik-baik, positive thinking. Ya, pikirkan yang manis, yang sedap didengar. Ya, jangan berpikir yang negatif ya. Ini penting ya dalam pengembangan karakter dan moral. Kita juga harus mengajarkan anak-anak didik kita bagaimana mereka berpikir yang positif. Ya, apalagi saya baca berita dari WHO 54% penduduk dunia sekarang mengalami gangguan kejiwaan. Kenapa bisa? Karena apa? Paranoid ya. Pikirannya jadi yang mungkin kurang baik gitu. Nah, dahsyatnya firman Tuhan mengatakan ini. Supaya karakter kita baik, pegang Filipi 4 ayat 8. Ajarkan Filipi 4 ayat 8 kepada semua orang-orang yang ada di sekitar. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya 1 Timotius 4 ayat 12, saya tolong dibacakan. Satu Timotius pasal 4 ayat 12, Pastor. Ya. Oke. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ya. Kira-kira apa ya Pak Darius ya? Pengertian dari firman ini. Janganlah engkau apa? Menganggap dirimu rendah karena engkau muda. Jadi apa tuh? Kalau kita orang muda, jangan engkau menganggap dirimu rendah ya. Iya. Walau kita muda, kita harus percaya diri. Amin. Ya. Jadilah kita teladan. Walaupun kita orang muda, kita harus jadi teladan ya Bapak. Benar nggak? Ya. Bukan hanya orang tua yang harus jadi teladan. Orang muda pun harus jadi teladan. Setuju? Ya. Ada yang bilang, hari ini kalau cuma orang tua yang jadi teladan. Aduh, udah ketinggalan zaman, Jo. Anak muda juga harus jadi teladan. Setuju nggak? Coba kita bayangkan kalau semua anak-anak muda jadi teladan. Hidup ini bagaimana ya? Luar biasa nggak? Luar biasa dahsyat ya. Ini bicara karakter. Kalau karakter anak muda itu baik, dia jadi teladan. Wow, dahsyat. Ya, dahsyat sekali. Ya, luar biasa. Selanjutnya Yakobus 1 ayat 27. Silakan. Yakobus 1 ayat 27. Ya, Pak Michael. Saya baca, Pastor. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu
dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Sering sekali muncul ayat ini ya, tentang ibadah yang sejati. Apa hubungan dengan karakter ya Bapak Ibu? Kira-kira apa sih hubungannya dengan karakter? Bicara mengunjungi janda, mengunjungi anak yatim piatu. Kira-kira apa ya? Disiplin, Pastor. Satu, disiplin. Kedua, kalau kita suka mengunjungi janda, suka mengunjungi anak yatim piatu, kita suka mengunjungi panti asuhan. Kira-kira itu kita menunjukkan apa ya? Empati. Empati, belas kasihan, simpati. Simpati. Ya. Karakter kan ini ya. Benar nggak ya Bapak Ibu? Ini bicara tentang karakter ya. Contoh ya tadi Bu Ranga ya bicara tadi ya, Bu Ranga ya. Iya, Pastor. Ya, kalau Bu Rangai punya putra, punya karakter seperti itu, dahsyat nggak? Luar biasa dahsyat, Pastor. Luar biasa dahsyat ya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan buat anak-anak kita ya Bapak Ibu. Pengembangan karakter ya. Pengembangan karakter. Oke, selanjutnya Galatia 5 ayat 22 dan 23. Silakan, ada yang bisa bantu bacakan? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, bicara tentang buah roh ya Bapak Ibu ya. Dahsyat sekali. Kita selalu punya kasih, punya damai sejahtera, ya, buah roh selalu terpancar dalam hidup kita. Pasti menyenangkan ya. Orang yang seperti ini pasti nggak pernah stres tuh. Ada nggak ada uang, happy terus ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini karakter luar biasa loh. Ya, percaya diri terus. Ya, dompet boleh kosong, tapi hati isi full. Ya, hati sukacita terus. Ya, bernyanyi terus. Walaupun perut kosong, tapi mulut penuh dengan pujian. Dahsyat itu kan. Ya. Oke, terakhir Efesus 4 ayat 22 dan 24. Silakan. Efesus 4 ayat 22 dan 24. Oke, Pastor. Oke, Pastor. Ya. Oke, dalam Efesus pasal keempat ayat 22 sampai 24 berkata demikian, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi salah satu penutup untuk menjadikan anak-anak kita, saudara-saudara kita memiliki karakter yang baik adalah dia harus menjadi manusia yang baru, ya Bapak Ibu. Menjadi manusia baru. Ya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang kecanduan narkoba itu sebetulnya tidak bisa sembuh, Bapak Ibu. Dan mudah sekali terjatuh kembali lagi ke dalam narkoba. Sembuhnya karena apa? Karena itu tadi, dia menjadi manusia yang baru. Dia diperbaharui oleh imannya. Ini bicara karakter. Ya. Orang yang akan berubah karakternya kalau dia sudah menjadi manusia yang baru. Ya, jadi ini penting sekali. Bagaimana kita mengarahkan, kita membimbing anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk menjadi manusia baru. Supaya apa? Supaya memiliki karakter yang baik. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanggapi, silakan tentang karakter ini. Silakan Bapak Ibu.
Dan ini masih menyangkut tentang non-profit organisasi. Salah satu kegiatannya ini loh. Ya, pengembangan karakter dan moral. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berminat bikin satu organisasi yang tujuannya adalah mengembangkan karakter anak-anak muda, mengembangkan, mendevelop community, wah keren banget ini. Ya, bagaimana anak-anak muda di sekitar kita punya karakter yang baik, punya karakter yang luar biasa, punya mental juara ya, dahsyat ya, luar biasa. Ya, menjadi generasi penerus yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Dokter? Ya, silakan. Ya, saya bercakap untuk yang pertama tadi itu Filipi 4:8 tuh, yaitu untuk mengembangkan karakter yang baik itu harus memikirkan yang baik-baik. Ya. Oke, saya terbaca satu artikel kesehatan yang mana 80% pesakit mental, bukan pesakit mental, yang mengalami tekanan stres yang akut itu adalah di kalangan pastor. Karena walaupun mereka memikirkan yang baik-baik, tetapi di saat mereka meng-counseling seseorang, mereka tidak boleh mengeluarkan yang negatif itu dari badan dan akhir itu menjadi tekanan kepada mereka. Itu yang saya baca, dokter. Minta dengan perkara ini. Ya, oke. Ya, menjadi satu fenomena ya, Pak ya. Ternyata hamba-hamba Tuhan juga banyak ya yang kena gitu ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang paham ya tentang hal-hal ini. Ya, jadi kembali lagi ya. Kalau memang sulitnya begini, pada saat kita mengkonseling, kita kan masuk, kita menerima, ya, kita menerima permasalahan semua orang ya. Benar nggak Bapak Ibu? Kita berusaha menerima, mengerti, memecahkan permasalahan orang. Tapi pertanyaannya, siapa yang memecahkan masalah aku? Benar nggak? Aku pun punya masalah. Aku punya masalah. Dalam teori kepemimpinan, Bapak Ibu, ini teori ya. Dan saya pikir ini juga berlaku terhadap pemimpin gereja, pemimpin perusahaan, dan pemimpin manapun. Semakin tinggi seorang pemimpin, semakin besar organisasi yang dipimpin, dia akan semakin kesepian. Pemimpin itu orang yang kesepian. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Katanya pemimpin itu orang yang kesepian. Jadi kalau ada Pak Pendeta, Pak Gembala di sini, Pak Gembala itu orang yang kesepian katanya. Setuju nggak? Kalau nggak setuju silahkan kita diskusi. Itu teori dan penelitian yang mengatakan bahwa semakin tinggi seorang pemimpin, semakin besar organisasi yang dipimpin, dia akan semakin kesepian. Benar nggak sih? Mungkin karena ketika seseorang ini punya posisi yang tinggi, sehingga dia tidak mau turun ke bawah, Pak, sehingga dia jadi orang kesepian. Tapi kalau dia bisa turun ke bawah, dia tetap bisa merangkul semua, bersosialisasi dengan semua orang. Kalau menurut saya, yang pasti nggak akan pernah merasa kesepian. Tapi kalau dia merasa sudah ada di posisi yang tinggi dan dia tidak mau turun, ya pasti dia akan menjadi orang yang, wah, saya harus istilahnya, saya mesti harus berteman dengan siapa, kan kadang-kadang begitu. Wah, itu orang di bawah saya nggak level buat berteman. Kadang-kadang kan orang merasa seperti itu.
Jadi akhirnya cari level yang sederajat dan akhirnya ya dia nggak ada teman, nggak ada istilahnya sahabat atau kalaupun ada mungkin hanya orang-orang tertentu sehingga orang itu akan kesepian. Tapi kalau dia bisa bersosialisasi dengan semua, saya kira tidak akan merasa kesepian seperti itu. Menurut saya, Pak. Bagaimana menurut Terima yang kasih. lain? Terima kasih Pak Suganda, bagus sekali. Mungkin ada yang lain berkomentar, kita coba tampung satu lagi, silakan. Setuju nggak? Semakin tinggi seorang pemimpin, semakin besar organisasi yang dipimpin, semakin kesepian orang itu. Setuju nggak? Menurut penelitian, menurut para pakar. Setuju? Saya setuju, Pastor. Setuju. Kenapa setuju, Pak? Apabila orang itu berada di atas, Iya. kadangnya dia bukan menjadi keseganannya untuk turun, tetapi dia mau menjaga standarnya supaya jangan dia terpijak. Ya. Ataupun dia jangan senang untuk mereka apa dia kata tuh senang untuk kontrol mereka sebenarnya. Ya. Nah, itu pendapat saya. Oke, bagus sekali, Pak. Ya. Jadi semakin tinggi, ya, semakin besar. Satu, orang yang di bawah juga semakin apa? Semakin sungkan mau naik ke atas, benar nggak Bapak Ibu? Semakin besar organisasi dipimpin, semakin pusing atau semakin enggak, Bapak Ibu? Pusing ya, semakin banyak jemaat, semakin pusing nggak Pak Sri? Pasti. Masalahnya semakin banyak ya Pak ya. Ya kan? Pasti, pasti, Pak. Itu semua masuk ke pemimpin itu kan? Iya. Untuk pemimpin kadang-kadang sampai nggak sempat mengurus dirinya sendiri. Ya, karena dia hanya mengurusi masalah yang ada di organisasinya, Bapak Ibu. Nah, inilah kenapa akhirnya dia bisa jatuh. Dia bisa sebenarnya secara nggak langsung dia menjauh dari Tuhan. Percaya nggak, Bapak? Kenapa? Karena habis dengan kesibukannya, habis dengan tugasnya. Bahkan mungkin dia nggak punya cukup waktu untuk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, waktunya semakin hari semakin sedikit untuk connect dengan Tuhan, untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini be careful Bapak Ibu. Ya, be careful. Kenapa? Itu cara iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Ya, dibuat sibuk, dibuat berhasil. Ya, be careful. Ya, jadi tapi tenang, kalau di sini Pak Sriono dan kawan-kawan semakin tinggi semakin enjoy karena yang dipikirkan yang nikmat-nikmat, yang happy-happy gitu kan. Ya, yang stres-stres dibuang ya Bapak Ibu ya. Pak, harus. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Silakan. Buat ibu-ibu juga jangan stres-stres ya Bapak Ibu ya. Harga beras naik, biarkan saja dia naik ya. Tenang aja ya. Nggak ada masalah ya. Pikirkan yang happy-happy aja ya. Kalau bisa kita selalu nyanyi. Kita bergembira. Oke. Tapi yang gembira, Pak. Oh Ya, gitu ya. Pastor. Ya, Boleh saya bertanya, Pastor? silakan. Tapi Silakan. Saya mau bertanya bagaimana cara untuk menarik orang-orang untuk mengikuti persekutuan doa. Selalunya yang saya perhatikan, Pastor, orang sangat tidak minat untuk ikuti persekutuan doa. Doa sepaat begitu. Itu yang saya perhatikan. Ya. Ini memang menjadi satu pertanyaan menarik ya, Bu Beatrice ya. Kalau ini kita lihat dari dua angle ya, dua perspektif ya. Satu kita melihat dari perspektif kehidupan dunia. Ya. Kira-kira persekutuan doa itu menjadi kebutuhan atau tidak?
Ada teori Abraham Maslow, teori motivasi itu adalah teori kebutuhan yang mengatakan bahwa orang yang memiliki kebutuhan dia akan berusaha mencari. Benar nggak, Ibu Bapak Ibu ya? Teori kebutuhan. Orang yang merasa butuh dia akan mencari. Tapi orang yang tidak merasa butuh dia akan menghindari. Nah, terkadang di satu komunitas kita punya satu persekutuan doa, kita berusaha narik orang untuk ikut dalam persekutuan doa kita. Tapi susah. Kalau menurut teori, berarti orang itu kan nggak butuh persekutuan doa ya. Benar nggak? Kalau Betul, menurut Pastor. Setuju, sangat setuju. Kalau saya perhatikan masa COVID-19 itu, kalau yang di Zoom aja dekat 200 orang, Pastor. Kalau sekarang cuma kadang 5 orang saja. itu dia ya, kalau lagi ada pandemik mereka takut ya, harus dikasih ini dulu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita dalam hal ini. Sekali lagi yang menggerakkan itu adalah kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita serahkan semuanya dengan kuasa Roh Kudus. Coba kita pikirkan, Bu Beatrice, bagaimana kita melihat dan mempelajari kehidupan jemaat mula-mula. Komunitas kita bisa menjadi saksi buat mereka. Ya. Kenapa? Karena kalau mengandalkan kekuatan kita, kita nggak bisa paksa mereka. Tapi kalau Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus ya yang menggerakkan hati mereka, mereka akan datang. Bagaimana caranya? Bisa diproses oleh Roh Kudus. Melalui apa? Melalui proses kehidupan. Macam-macam tuh prosesnya, Ibu. Ya, contohnya COVID kemarin. Di proses COVID, semuanya takut ya. Begitu COVID selesai, pada mulai lagi ya. Nggak bertobat ya. Nah, memang nakal ini ya orang-orang ini. Nah, tapi Bu Beatrice, jangan pernah menyerah. Terus berdoa. Bawa dalam doa mereka. Kalau perlu satu-satu didoakan. Ya, jangan jadi beban. Happy aja, Bu. Senyum terus aja. Kau nggak datang juga aku senyumin gitu. Ya, Ya, aku Pastor. doakan. Itu tidak masalah, Pastor. Meskipun bergumul dengan masalah keluarga juga tetap semangat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Itu Thank you, dia. Pastor. Haleluya. Yang penting senyum terus gitu kan. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan, Bapak Ibu. Ya, silakan. Pak Fali, silakan Pak. Suaranya kurang kencang Pak Fali. Selalunya di dalam organisasi ini akan berlaku dapat. Misalnya ada terjadi konfrontasi ataupun kritik-kritik yang tidak membina. Jadi bagaimanakah ataupun apa yang harus dilakukan oleh seorang leader jika ada seseorang yang berkonfrontasi dengan leader tersebut. Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali Pak Fali. Kita kita belum lupa ya bahwa satu dalam organisasi itu kita harus respect ya Bapak Ibu. Ya. Believe it or not, kalau kita seorang pemimpin, kita dihadapkan pada orang yang nggak suka sama kita, bahkan yang mau mengkonfrontir kita, tapi kita tetap memberikan respect kepada mereka. Kira-kira mereka akan terus berusaha menusuk kita atau dia akan melunak? Saya ulangin ya. Dalam organisasi kita sebagai pemimpin, biasa ada yang pro dan kontra, Bapak Ibu. Untuk menghadapi orang yang kontra,
manakala kita tetap respect terhadap mereka, kira-kira mereka akan berbalik respect nggak dengan kita? Atau pertanyaan ini, atau jawabannya begini, kalau kita pemimpin, kita menghadapi orang yang kontra, sebaiknya kita lakukan hal-hal yang menyudutkan mereka atau kita respect terhadap mereka dan mengakomodir mereka. Nangkep yang saya maksud, Bapak Ibu? Suara saya terdengar ya? Jelas, Pastor. Dengar, Dokter. Dengar ya? Jelas. Ya. Bagaimana, Bapak Ibu? Di dalam organisasi pasti ada yang pro dan kontra terhadap pemimpin. Kalau pemimpinnya tetap respect terhadap yang kontra, kira-kira akan baik nggak mereka? Ya, sebagai pemimpin tentu tetap bisa merangkul mereka. Ya. Harusnya kita rangkul ya, tetap kita respect dengan mereka ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu penting. Makanya tadi basic yang di slide sebelumnya itu adalah respect ya. Kasih, mengasihi dan respect ya. Nah, ini penting. Ya. Orang menyakiti kita, kita balas dengan kasih. Kenapa? Karena supaya kita tetap sukacita, Bapak Ibu. Ya. Dalam hidup ini ada 3 prinsip. 1, tetap sukacita, tetap bersyukur. Yang kedua, jangan pernah kita menyakiti orang. Ya, itu prinsip. Oke, terima kasih Pak Fali pertanyaannya. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Kalau nggak ada, mungkin saya akan akhiri malam ini. Jadi besok kita akan bicara tentang ini dan bagaimana kita memimpin organisasi non-profit dengan dasar-dasar teologi kita. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, apakah boleh dinyalakan dulu kameranya? Kamera saya mati. Dia nyalakan kameranya, saya mau foto ya, buat kenang-kenangan ini. Ya, bisa di on cam dulu, silakan Bapak Ibu. Ya, dengan wajah yang senyum. Ya, jangan ini. Tadi sudah memikirkan yang indah-indah kan Bapak Ibu ya. Sudah. Terus foto aja Neron. Ya. Pastor, kita Hati foto juga. Ya. Oke. Harus selalu senyum ya Pastor ya. Harus selalu senyum, bahagia ya. Dompet kosong no problem ya. Oke, 1, 2, 3, senyum semua, smile. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pastor, Tuhan berkati selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor. Thank you, Pastor. Good night. Night. Saya izin Terima kasih, live ya. Pastor. Terima kasih, Pastor Pak Hadi. Malam semua. Doa masing-masing. Ya, Pastor. Sudah banyak yang keluar ini. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Langsung cepat pada pulang ke rumahnya. Ya. Malam-malam. Ya, selamat malam, mimpi yang indah. Oke. Selamat malam Pastor Siten, Tuhan berkati. Ya, malam. Masing-masing kita berdoa pulang di Pasca. Langsung cepat pulangnya, Jangan kesepian ya. Malam semua. Tuhan Yesus berkati. Pastor Siten jangan
Jangan kesepian ya, Pastor ya, sama Ibu Jangan Patrick ya. kesepian. Pastor Samuel jangan sampai Belum kesepian. off recording. Yuk, jawab besok malam. Oke, good night. Pastor Ranas belum off recordingnya lagi.